untuk membahas atau menerima LKPJ Bupati ini, dan ada partai yang menerima untuk dibahas atau memberikan catatan, menerima atau dan sebagainya. Ini ya memang dilema waktu saya buat, karena ya ini fraksi tak bisa kita lepaskan. Ada yang harus mengatakan jangan diterima karena APBD masih amburadul. Fraksi Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya terhadap LKPJ Bupati Mamasa tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami muliakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke pemerintah dan memberikan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga kepemimpinan Bupati Mamasa pada periode tahun 2018 sampai 2023. Dengan rencana kerja tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamasa tahun 2018 sampai 2023. Sidang Dewan yang kami hormati serta hadirin yang kami muliakan. Agenda penyampaian LKPJ diharapkan mampu menjadi sarana sinergitas bagi eksekutif dan legislatif di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. LKPJ yang disusun memiliki peran yang sangat strategis proses pembangunan, yakni untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program-program pembangunan melalui mekanisme ini, sehingga progres dan permasalahan yang muncul di dalam kegiatan pembangunan dapat dicermati, dievaluasi, ditingkatkan kualitasnya pada program tahun berikutnya. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati. Berdasarkan komisi-komisi masa dalam paripurna gabungan komisi yang membahas LKPJ Bupati Mamasa tahun anggaran 2021 dan sebagaimana kajian Partai Gerindra terhadap dokumen LKPJ Bupati Mamasa tahun 2021 Kabupaten Mamasa dan serta demi meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamasa, maka fraksi Gabungan Indonesia Raya menyatakan dapat menyetujui semua rekomendasi dari komisi-komisi DPRD Kabupaten Mamasa dan menyetujui LKPJ Mamasa tahun anggaran 2021 dengan catatan bahwa menyetujui dari Partai Gerindra dengan beberapa rekomendasi dari fraksi Gabungan Indonesia Raya untuk ditetapkan menjadi rekomendasi LKPJ Bupati Mamasa tahun 2021. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Kabupaten Mamasa di masa mendatang, fraksi Gabungan Indonesia Raya dapat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan asli daerah atau PAD dari berbagai sektor untuk menunjang pendapatan APBD Kabupaten Mamasa. Itu inovasi dan terobosan untuk peningkatan PAD Kabupaten Mamasa harus terus ditingkatkan, karena kelemahan yang paling mendasar yang terjadi bagi peningkatan APBD Kabupaten Mamasa adalah minimnya penerimaan sektor PAD yang terus-menerus terjadi tanpa ada peningkatan yang signifikan. Potensi peningkatan PAD yang jika dikelola dengan baik dan profesional bisa menunjang dan menjadi primadona bagi pemasukan PAD bagi Kabupaten Mamasa, caranya sektor pariwisata, pertanian, pajak potong hewan, dan lain-lain. Kedua, membenahi struktur yang ada di infrastruktur yang ada di sekitar Kota Mamasa sebagai ikon ibu kota kabupaten, sebagai pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan dengan berpedoman dan sesuai dengan tata ruang yang sudah ada. Pembenahan jalan atau perbaikan jalan yang ada di Katoa ke arah Dusun Banggo yang merupakan jalan lingkar dan jalan alternatif ke kantor pertanahan, logistik, Kejaksaan Negeri, kantor Kapolres, dan kantor daerah. Dan ini kan minggu lalu viral. Sehingga di Mamasa tertib, indah dipandang mata bagi wisatawan yang datang berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada dan tersebar di berbagai wilayah
dan ibu kota Kabupaten Mamasa. 3. Memberikan perhatian yang lebih kepada peningkatan produk-produk unggulan sesuai dengan kondisi alam Mamasa yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, di antaranya sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan perkebunan. 4. Peningkatan mutu dan profesionalisme aparatur sipil daerah sebagai pelayan dan penolong masyarakat di berbagai aspek kebutuhan hidup dan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, dan air bersih. Dalam hal ini PDM harus terus meningkatkan mutu pelayanannya bagi masyarakat. Nomor 5. Rekomendasi kelima, merehabilitasi jalan ke tempat pembuangan air sampah TPA yang ada di Dusun Sarugwe, Desa Rantipuyan yang sudah sangat parah dan memprihatinkan. Beberapa pengusaha yang mendapatkan pekerjaan tahun 2021 mengeluhkan haknya yang tidak terlihat di dalam DPA tahun 2022 sebagai kewajiban daerah untuk dibayar sebagai utang ke pihak ketiga yang tidak sempat terbayarkan tahun 2021. Kondisi ini sangat penting untuk dicarikan solusi untuk membayarkan hak-hak pengusaha yang sudah menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Mamasa. Rekomendasi ke-7, laporan dari masyarakat tentang kecurangan di pelelangan proyek dana PEN dan proyek-proyek lainnya yang anggarannya sudah masuk di tahun 2021. Ada indikasi rekayasa pemenangan dengan cara rap dan gambar sudah diberikan kepada oknum kontraktor yang sudah diarahkan sebelum tender dilaksanakan. Untuk itu kepada Bapak penegak hukum yang hadir pada saat ini, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, untuk mencermati hal tersebut supaya diselidiki. Demikianlah pendapat akhir fraksi gabungan Indonesia Raya atas LKPJ Bupati Mamasa tahun 2021 dengan harapan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa dapat mengakomodasi dan menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan. Sebelum mengakhiri pendapat akhir fraksi ini, keluarga besar fraksi gabungan P3 Gerindra mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Bupati Mamasa pertama, Bapak Dr. Muhammad Said Sagaf, MSI, dan mengajak kita semua untuk mendoakan almarhum agar arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan amal ibadah dan perbuatan almarhum. Amin. Akhirnya, permohonan maaf kami sampaikan kepada seluruh pihak apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mamasa 17 Mei 2022. Fraksi gabungan Gerindra P3 Kabupaten Mamasa. Yuniri Esos, Ketua ditandatangani. Saya Darius Tuan, Wakil Ketua Reskianto Taulak Bikia SDP MSI. Saya ST, anggota ditandatangani. Ini dua yang bertanda tangan. Fraksi